Ada anak kecil bermain batu, batu dilempar masuk ke sumur. Belajar itu tak kenal waktu, juga tidak memandang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi, dan itu kegiatan aku di pagi hari. Jadi ini tuh aku biasa ya mau bikinin kopi dulu buat Pak Tukang teman-teman. Terus ini tuh aku mau bikin juga snacknya. Kali ini aku mau bikin roti aja sih teman-teman ya. Takut Pak Tukang itu kalau misalnya dikasih gorengan terus takutnya nanti bosen. Jadi untuk hari ini aku bikinnya itu tuh roti dulu ya teman-teman. Jadi itu tadi malam aku tuh sebenarnya keluar sama Pak suami beli roti, terus juga ada sih beli kopi ya. Cuman ya aku nggak ada lah bikin video teman-teman, karena ya kalau udah bawa anak-anak keluar itu ya lumayan rempong teman-teman kalau harus bikin video. Jadi ya udah seadanya aja. Kalau misalnya bisa bikin video ya bisa dibikin video gitu. Kalau enggak ya udah nggak usah dibikin ribet gitu. Oke, di sini tuh karena memang terlalu banyak di dalam wadahnya. Di sini aku bikin secukupnya aja. Nanti kalau misalnya kurang ya tinggal ditambah gitu. Dan itu Pak Tukangnya udah mulai kerja sih teman-teman tadi ya. Udah mulai nyicil-nyicil gitu buat kerja. Tapi itu masih baru kayak belum terlalu lama lah Pak Tukangnya itu nyampe. Makanya aku siapin kopi gitu teman-teman. Oke, di sini aku mau tutup dulu untuk snack sama kopinya, karena memang lalat itu nggak tahu kenapa kayak banyak banget teman-teman. Padahal ini tuh udah selalu dibersihin gitu loh, tapi ya gitu deh, lalat tuh tetap aja kelihatannya itu banyak berterbangan gitu ya. Oke, di sini aku lanjutin teman-teman buat jemurin pakaian. Ini tuh pakaian yang aku cuci tadi malam seperti biasa ya. Aku tuh nyucinya malam-malam. Karena kalau di siang hari seperti yang sering aku bilang, kadang tuh suka nggak enak sama Pak Tukang kalau harus bolak-balik dan mondar-mandir gitu ya. Jadi ya udah di sini aku itu ini dulu ya teman-teman, jemurin pakaian gitu ya di pagi hari. Oh iya teman-teman, kalian lagi pada ngapain nih pas lagi nonton video aku? Udah beresan belum? Atau mungkin kalian sambil beraktivitas nih nyetel video aku? Boleh tulis di kolom komen ya kalau misalnya kalian bisa sempat buat komen. Kalau misalnya kalian tuh nggak sempat buat komen mungkin karena lagi riweh, ya udah nggak apa-apa teman-teman. Pokoknya untuk kalian yang saat itu lagi ngapain gitu ya, lagi istirahat atau lagi beraktivitas, semoga tetap selalu bersemangat ya teman-teman dalam menjalani segala aktivitas dan rutinitas kita yang gak ada habisnya. Tapi kita itu tetap tidak boleh merasa bosan ya teman-teman. Harus selalu cari cara gimana caranya agar bisa tetap selalu bersemangat. Oke, pakaian yang kecil-kecil di sini tuh udah aku gantungin ke hanger. Lanjut di sini pakaian yang gede-gede aku hanger juga. Padahal itu cuacanya cetar ya teman-teman, tapi seperti yang aku bilang, aku sekarang ngejemur pakaiannya di sini aja biar nggak keganggu gitu ya nanti Pak Tukang yang bolak-balik ngambil pasir. Jadi kan kalau misalnya aku ngejemur pakaian di tempat yang biasa gitu ya, di jemuran yang di sebelah sana, itu pasti bakalan keganggu banget sih Pak Tukang teman-teman, karena kan dia bakalan bolak-balik mondar-mandir gitu ya, ngambilin pasir lah gitu ya. Belum lagi kadang ngambilin bata gitu, jadi nggak enak kan. Ya udah makanya aku jemur pakaian itu di sini aja. Alhamdulillah sih teman-teman, di area ini kan bisa ngejemurin pakaian ya. Jadi di area ini tuh panasnya itu lumayan cetar ya gitu teman-teman. Walaupun ini tuh pakaian aku lumayan banyak dan lumayan tebel-tebel, insya Allah kalau sampai sore mah di sini pasti bakalan panas banget, dan juga pasti pakaian tuh pada kering. Ini hordeng yang aku cuci tadi malam atau yang kemarin sore ya teman-teman. Ini tuh juga aku jemurin semuanya. Oke, di sini aku lanjutin buat beberes di area kamar ya. Nah, ini tuh tadi malam aku tidur di bagian yang ada kasur santainya ini teman-teman. Jadi tuh aku ngerasa kurang empuk gitu ya teman-teman. Terus aku akhirnya lapis gitu ya teman-teman. Jadi aku pakai 2 kasur santai gitu teman-teman biar lebih empuk gitu ya. Karena kadang itu kalau misalnya badan itu agak capek gitu ya, terus tidurnya itu di kasur yang lumayan agak tipis, itu kayak berasa tambah sakit gitu. Jadi kalau misalnya badan aku udah ngerasa aduh capek banget nih gitu ya, jadi ya biasanya aku suka lapis 2 teman-teman kasur santainya. Jadi kan dia tuh lebih lebih tebal dan juga pastinya lebih empuk gitu.
Nah, di sini biar enak untuk kasurnya itu ditidurin lagi ntar malam. Di sini aku mau jemurin dulu nih teman-teman kasurnya. Aku jemurnya di bagian sini ya teman-teman. Kalau di bagian sini mah nggak bakal ngeganggu Pak Tukang ya teman-teman, insya Allah. Oke, balik lagi ke kamar nih teman-teman. Jadi ini aku mau beresin dulu ya teman-teman kamar aku. Mau aku bersihin, mau aku kibas-kibasin ya. Karena ini tuh pasir, masya Allah beneran deh teman-teman. Semenjak ke renov ini tuh ya, rumah aku tuh bener-bener nggak ada bersihnya teman-teman. Pokoknya paling bersihnya itu ya di malam hari gitu ya. Karena sore-sore tuh pada disapuin semuanya gitu. Kalau misalnya di siang hari jangan harap deh teman-teman, ini kamar gitu ya, kasur gitu. Apalagi ruang serbaguna, masya Allah itu pasirnya banyak banget sampai aku tuh bolak-balik nyapu gitu ya. Tapi ya aku nyapunya nggak yang langsung keluar, palingan aku tumpuk dulu di bagian sudut gitu loh teman-teman, karena kan nggak enak gitu ya. Kita itu ada orang kerja bolak-balik ngebersihin gitu kan, nggak enak gitu. Jadi ya udah palingan aku sapu-sapu sedikit di bagian mana yang mau aku entah duduk atau anak-anak mau nonton gitu, baru aku sapu, dan sampahnya ya aku tumpuk aja gitu teman-teman di sudut-sudut gitu. Ini juga kayak selimut-selimut, bantal-bantal, aku tuh kayak ngerasa banyak banget pasirnya gitu ya. Aduh, rasanya tuh pengen nih semua itu kayaknya dijemur aja kali ya semuanya. Terus juga selimutnya dicuci gitu ya. Tapi ya sekarang-sekarang ini tuh lumayan harus menghemat-hemat tenaga, nggak boleh terlalu dipres banget tenaganya. Takutnya nanti malah drop gitu ya. Apalagi kalau udah yang lagi renov begini, lumayan teman-teman, kerjaan lumayan numpuk dan lumayan banyak gitu ya. Jadi ya udah jangan terlalu memaksakan diri, se-enjoynya aja, sebisanya aja, jangan jadiin beban gitu ya. Pokoknya kalau misalnya dirasa emang nggak bisa ya udah gitu teman-teman, istirahat aja dulu gitu. Karena kalau misalnya kita udah sakit teman-teman, repot teman-teman, anak-anak yang ngurusin siapa gitu ya, rumah yang ngurusin siapa, suami yang ngurusin siapa gitu. Oke deh teman-teman, sambil ngoceh-ngoceh ini juga udah beres nih rapi-rapi kamar ya, lumayan lah, ini udah lumayan bersih dan juga ya rumah lumayan rapi lah ya. Dan di sini aku mau lanjutin buat beresin cucian piring ke dalam lemari piring. Mohon maaf ya teman-teman, sekarang itu rumah aku di bagian ruang serbaguna ini lumayan berantakan. Itu segala macem perkakas-perkakas yang ada di dapur itu aku bawain semua ke sini. Rencananya sih nanti kalau misalnya mau mindahin lagi ke belakang gitu ya, maksudnya ke dapur yang baru nanti, aku tuh bakalan sortir beberapa barang gitu sih teman-teman. Cuman ya udah nantilah gitu ya. Karena kalau di posisi yang sekarang ini aku beneran gak mood banget teman-teman buat sortir-sortir gitu. Terlalu melelahkan menurut aku hari-hari belakangan ini ya. Ditambah lagi anak-anak yang sekarang-sekarang ini tuh sering banget berantem teman-teman. Nah itu tuh yang bikin terkadang itu aku jadi capek ya. Capeknya tuh di bagian mental ya teman-teman. Capek kadang itu anak-anak tuh nggak tiba-tiba gitu, tiba-tiba udah berantem, tiba-tiba udah nangis, yang satu udah menjerit gitu ya. Jadi kadang itu beneran deh, aduh mumet banget kepala aku gitu ya teman-teman. Jadi ya sekarang itu harus pinter-pinter bagi waktu untuk menjaga kewarasan otak ya. Karena kalau misalnya otak udah nggak waras, udah deh teman-teman, kerjaan semua tuh pasti pada nggak beres. Oke deh, alhamdulillah ini udah beres nih teman-teman buat aku susun. Dan di sini aku lanjut buat masak nasi ya, karena kebetulan nasi itu tuh udah tinggal sedikit. Jadi udah di sini aku mau masak nasi dulu nih teman-teman, biar nanti tuh mateng gitu ya, nasinya cepet gitu. Karena kalau misalnya nasi itu nggak ada ya gimana rasanya gitu. Tapi kalau misalnya seandainya lauk nggak ada ya itu misalnya masak mie aja doang gitu ya udah bisa gitu. Tapi kalau nasi nggak ada itu ya kayak kayak gimana gitu ya rasanya teman-teman. Oke, di sini nasi udah mateng. Lanjut di sini tuh aku mau ngebikin menu buat sore hari ini. Jadi sore hari ini aku mau bikin menu yang super duper simple banget ya teman-teman, dan juga cara bikinnya mudah. Aku tuh mau bikin darmi ya, atau dadar mie, atau mungkin kalian tuh juga sering sebut martabak mie. Pokoknya apalah itu ya namanya. Jadi sini tuh aku rebus dulu minyak. Aku pakai yang mie sedap ya teman-teman, yang isi satu aja sih, karena ini tuh buat makan malam doang ya teman-teman. Jadi ini tuh buat menu makan malam ya, karena memang ini aku masaknya itu udah sore. Ya sekarang ini aku itu kayak bikin konten itu nggak nentu teman-teman. Kadang ya aku bisa bikin konten dua gitu ya, kalau misalnya pas memang kondisinya lagi memungkinkan. Kadang ya nggak bisa, makanya kadang itu ya aku tuh kayak kontennya dari pagi ya sampai sore gitu. Kadang cuma dapat satu video gitu. Cuman ya nggak apa-apa, seperti yang sering aku bilang, semager-magernya aku tetap aku usahain dalam sehari itu tetap ngonten ya teman-teman. Kecuali kalau sakit ya. Nah kalau sakit kan nggak mungkin ya kita paksain, karena dimana-mana kesehatan itu jauh lebih utama. Oke,
Oke, di sini tuh untuk bumbu-bumbunya aku cuman kasih bawang merah, bawang putih, itu pun aku iris-iris doang. Pengennya sih dikasih daun bawang sama daun sop, tapi alhamdulillah. Tapi memang lagi di rumah tuh lagi nggak ada ya teman-teman untuk daun bawang sama daun sop. Alhasil cuman bawang merah, bawang putih doang. Terus aku masukin mie-nya dan aku masukin telur ya teman-teman. Terus di sini aku masukin telurnya itu 3 biji ya, karena memang telurnya tuh ukurannya kecil-kecil. Dan di sini tuh 3 biji apa 2 biji ya? Aduh aku lupa deh teman-teman. 2 apa 3 gitu ya pokoknya. Terus di sini aku tuh kasih bumbunya kayak garam, terus juga kayak Royco gitu, sama juga merica bubuk, bukan Royco deng, tapi Ajinomoto ya atau micin, karena aku lagi kehabisan stok Royco teman-teman. Dan aku juga ini ya teman-teman, apa sih namanya, masukin untuk bumbu-bumbu mie-nya, bumbu-bumbu dari mie sedapnya tadi. Cuman kayak ininya sih bumbu utamanya aja gitu ya, kayak saus-saus, kecap-kecap, minyaknya mah nggak aku masukin gitu. Tadi minyaknya aku masukin cuman dikit doang, karena kan dia tuh kayak minyaknya cuman sedikit ya. Jadi minyaknya aku masukin sama bumbunya ya. Kalau saus sama kecapnya nggak aku masukin. Ini tuh video aku tuh ambil di sore hari. Ini tuh sebenarnya udah lumayan sore banget sih teman-teman, karena memang ya apa ya, ini tuh kan masaknya simple banget ya. Jadi walaupun masaknya itu udah sore banget ya, tetap keburu gitu teman-teman masaknya. Tapi di sini tuh aku bukan cuman pengen bikin ini doang ya, apa sih namanya, dadar mie ini aja. Aku tuh tetap bikin sambel ya teman-teman, cuman terpisah biar besok itu sekalian bisa entah bikin nasi goreng gitu ya buat sarapan gitu. Jadi aku mau bikin sambel yang agak rada banyak kantar, jadi bisa juga buat stok sekalian gitu ya. Siapa tahu besok pagi aku belum mood buat masak sambel atau buat masak lauk gitu kan, ya udah bikin nasi goreng aja atau mungkin mie goreng lagi gitu ya. Cuman ya udahlah ya, besok lah dipikirin teman-teman, yang penting untuk makan malam hari ini dulu yang dipikirin. Oke, ini telur dadar mie-nya atau dari mie-nya udah matang atau martabak mie. Lanjut di sini aku tumis untuk sambelnya yang aku bilang ya. Di sini tuh tadi cabenya udah aku rebus dulu sih teman-teman, seperti biasalah, karena nggak tahu kenapa pokoknya udah suka banget sama sambel yang cabenya tuh direbus dulu, rasanya tuh kayak lebih enak gitu loh teman-teman. Dan di sini jangan lupa ditambahin garam sama ditambahin micin. Di sini aku bikin untuk si cabai rawitnya tadi nggak terlalu banyak, aku juga pakai tomat nih teman-teman biar kelihatan banyak dan nggak terlalu kering gitu kelihatannya ya. Cuman ya dimasaknya tuh harus pakai api yang lumayan kecil, jangan kecil-kecil banget sih, sedang lah gitu. Dan dimasaknya itu harus benar-benar matang sampai benar-benar harum gitu. Walaupun aku cabenya itu udah aku rebus, tetap aja pas aku numisnya itu benar-benar sampai matang dan harum banget ya teman-teman. Oke, di sini darminya aku bagi 4 karena kan kami di rumah ada 4 ya. Jadi nanti buat anak-anak itu 2 potong, buat aku 1 sama Pak suami 1 gitu ya. Karena biasanya kalau ngasih makan anak-anak itu ya sekalian kadang aku sulangin, kadang juga aku bikinin piring satu-satu tergantung moodnya mereka. Oke, singkat cerita ini sambal aku udah mateng nih teman-teman, alhamdulillah. Jadi sekarang aku pindahin aja ke dalam wadah untuk si sambelnya. Pokoknya ini tuh udah mantep banget sih sebenarnya teman-teman, menu hari ini kayak tinggal ditambahin lalapan timun aja gitu ya, mungkin udah sedap, atau rebus-rebusan gitu ya. Tapi ya karena nggak punya sayur ya udahlah kayak gini aja, ini juga udah mantep. Nah teman-teman, ini dia menu kami hari ini. Intinya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Teman-teman, kalau kalian salvok gitu ya, di awal video tadi posisi mejanya itu beda, nah sekarang itu udah beda gitu ya. Di video sebelumnya itu kalian ada nonton gak sih teman-teman, aku tuh ngegeser-geser dapur gitu ya, ngegeser-geser di area dapur aku ini gitu. Jadi aku bikin kopi itu ya sebelum aku geser-geser gitu teman-teman, dan ini aku masak setelah geser-geser gitu ya. Jadi ya rada berbeda ya teman-teman ya, nggak apa-apa lah teman-teman, aku gabungin aja videonya gitu ya. Karena kalau mau digabungin di video sebelumnya itu takut durasinya terlalu panjang banget. Oke, udah beres masak. Ini dapur juga udah kembali lumayan bersih, lumayan rapi. Aku tinggal. Terus di sini aku mau lanjut buat nyapu di ruang serbaguna ya teman-teman. Biasanya kalau untuk teras aku nyapunya itu sekaligus juga kadang belakangan nanti gitu teman-teman. Karena memang di area teras itu kalau misalnya sore-sore gini tuh masih suka ada beberapa barang-barang perintilan-perintilan gitulah teman-teman, kayak gelas kadang gitu. Jadi kadang aku nyapunya itu suka belakangan gitu. Pokoknya ya diusahain dulu yang di dalam rumah ini nih teman-teman. Aduh, karena ini tuh anak-anak itu mau dipakai nanti tuh buat nonton TV gitu. Jadi aku pengen usahain ini tuh bersih dulu gitu teman-teman. Kalau teras mah nanti gampang gitu ya.
alhamdulillah ini nyapu-nyapu udah beres nih teman-teman. Terus aku di sini mau ngangkatin kasur. Oke deh teman-teman, aku rasa cukup sampai di sini dulu ya untuk video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.